Masih bersama lulusan SD TV. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberi contoh atau memberi tutorial cara mengasah mata bor besi. Ini ukuran 10 ya. Nah, ini untuk ukurannya. Jika kelihatan itu ada tulisan 10S. Jadi anggap saja ini adalah mata bor patah. Ini udah saya bikin rata seperti ini. Kalau patah beneran ini ya, ada yang bagian yang runcing, tapi ini tak bikin rata. Jadi kalau misalnya ada yang punya bor patah, itu bisa dibikin rata seperti ini terlebih dahulu sebelum kita memulai untuk pengasahannya. Untuk kali ini saya akan menggunakan gerinda duduk. Sebenarnya bisa juga menggunakan gerinda tangan ya, yang menggunakan mata potong besi itu bisa. Cuman di video saya yang sudah yang menggunakan gerinda tangan itu banyak ya pro kontra ya. Ya karena kemarin saya buat itu karena untuk halayak umum yang biasa terjadi di masyarakat, karena tidak semua orang memiliki gerinda seperti ini, gerinda duduk seperti ini. Jadi misal darurat kita mempunyai gerinda tangan, ya udah pakai gerinda tangan. Nah, video saya yang kemarin itu adalah contoh jika tidak mempunyai gerinda duduk seperti ini. Kalau untuk caranya sendiri ya sedikit berbeda ya, karena ini gerinda duduk. Sedangkan gerinda tangan kan biasanya kita gerindanya yang main, kita atur posisinya biar mendapatkan kemiringan yang sesuai. Sedangkan ini kalau menggunakan gerinda duduk, ini kita mata bornya yang main untuk mendapatkan kemiringan yang sesuai. Untuk video saya yang saya upload beberapa waktu lalu itu ukuran 8 ya, ukuran agak kecil, tapi ini lebih besar. Sebenarnya ada lagi yang lebih besar lagi, cuman karena saya tidak ada, jadi untuk tutorialnya mungkin lain waktu ya, kalau saya sudah menemukan mata bor yang lebih besar. Ini ukuran 10 sekali lagi, atau diameter 10 mili. Untuk caranya sendiri sebenarnya sangat gampang sekali ya kalau menggunakan gerinda seperti ini. Ini di sini saya sediakan air juga, ini sebagai pendingin ya. Nanti kalau kita goreskan di mata gerinda ini agak lama kan panas, kita langsung celupkan ke air. Tujuannya yaitu agar partikel-partikel karbon yang ada di baja ini itu tidak lepas semuanya. Jadi begitu panas kita langsung celupkan ke air. Jadi nanti partikel karbonnya akan tetap terjebak di dalam mata bor ini, tidak memuai keluar. Sedangkan jika kita menggunakan gerinda tangan, badan bornya ini akan panas. Nah, itu perlu kita celupkan ke air. Jika tidak dicelupkan ke air, nantinya partikel-partikel karbon itu yang membuat baja ini keras itu akan memuai atau akan keluar. Jadi akan mudah akan mudah tumpul ya saat digunakan mata bor ini. Jadi untuk ketajamannya tidak akan awet. Oke, langsung saja. Nih di sini sudah saya buat garis bantu di sini. Ini udah ada ya, udah saya garis. Ini adalah kemiringan 120 derajat. Siapa tahu di antara kalian penonton video ini mungkin baru menemukan channel ini ya, menemukan channel lulusan SD TV. Ini saya jelaskan lagi kenapa ini 120 derajat. Ini saya gambarkan seperti ini aja. Nah, seperti ini. Jadi 120 tuh ini. Ini kemiringan, ini anggap aja mata bor ya. Ini kemiringan ini. Ini kemiringan sebelah sini. Nah, ini 120. Sebenarnya kalau untuk toleransinya itu 118 derajat sampai 120 derajat. Tidak boleh jauh dari itu. Kalau jauh dari itu ya kemungkinan bisa untuk ngebor itu lama atau cepat panas, atau mungkin bahkan tidak akan bisa buat ngebor. Sedangkan garis bantu ini adalah potongan dari sini. Ini misal ada garis seperti ini ya. Nah, ini yang kita pakai ininya nih. Nah, seperti ini. Jadi badan bor ini, mata bor ini itu harus sejajar dengan garis ini. Jadi fungsi dari garis ini adalah untuk mempermudah pengontrolan saat kita melakukan pengasahan seperti ini. Di sini juga saya buat dua garis ya, kanan dan kiri. Jadi tergantung pemakaian lah. Ini nanti akan saya buang dulu bagian sini, bagian belakang ya, bukan bagian tajam sebelah sini. Untuk yang tidak memiliki gerinda duduk seperti ini, tapi misalnya mempunyai gerinda tangan, itu bisa juga ya untuk mengasah mata bor besi. Atau mungkin nanti di lain kesempatan akan saya buat tutorialnya lagi. Oke, ini langkah pertama ya. Cara saya seperti ini. Sekali lagi ini cara saya, disclaimer. Ya nggak tahu juga ya kalau ada orang yang caranya sama seperti saya, ya nggak apa-apa juga. Ini
akan saya tempel pada bagian ini dulu nih. Ini jika terlihat seperti ini. Ini bekas asahan yang dulu masih ada. Ini akan saya tempel seperti ini dulu. Set. Bagian satunya juga. Set. Nah, setelah itu baru nanti akan saya membuat mata bornya dengan kemiringan 120 derajat itu tadi. Nah, ini bentuk untuk sementara seperti ini. Untuk pembentukan kemiringan bagian belakang ini bebas ya. Misal mau nyampe sini, di sini atau di sini tadi, itu bebas ya. Intinya cuma membuat bidang bagian belakang ini lebih rendah daripada mata bornya nanti. Ini sebenarnya untuk mengurangi panas ya, panas berlebih saat digunakan untuk mengebor. Jika menggunakan gerinda tangan sama ya caranya ya, seperti ini ya. Kita buat seperti ini terlebih dahulu. Setelah itu baru kita buat matanya. Untuk pembuatan mata bornya kita akan mencari 120 derajat ya, kurang lebih segitu ya. Ini saya mengikuti garis yang sudah saya buat ini. Sedangkan jika ada yang menggunakan gerinda tangan mengasahnya, nah kita akan bingung gimana cara mendapatkan 120 derajat atau mencari titik 120 derajat itu gimana, nanti saya kasih tahu. Ini sekarang saya buat kemiringan dulu, sekalian matanya dulu. Oke, ini biar jelas ya cara pengasahan untuk matanya sendiri tadi. Ini misal tadi posisi seperti ini ya. Ini kan saya tadi buat matanya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tadi sambil saya mainkan seperti ini. Set, agak diputar seperti ini ya. Seret. Kelihatan nggak ya? Coba saya pindah sebelah sini. Nah, untuk mata bornya ini sambil kita putar atau sedikit diputar seperti ini. Misal tadi ini muter, ini kita putar gini, set, set dari kedua sisi sama, set. Nah, seperti itu. Tujuannya itu agar bagian mata bor ini itu benar-benar lebih tinggi dari bagian yang belakang ini. Ini kan untuk membuangnya ya, bagian pembuangan bekas bor-boran. Atau bisa juga menggunakan bidang sebelah sini, tapi dengan catatan ini sudah terbentuk 120 derajatnya ya, atau kemiringan untuk ketajamannya udah dapat. Kita untuk membuat kemiringan di bagian ini, bagian belakang ini, nah sisi sebelah sini, ini kita bisa menggunakan bagian ini pada gerindanya, bukan yang sebelah sini lagi. Caranya seperti ini. Caranya seperti itu tadi ya, untuk mencari kemiringannya. Dan hasilnya seperti ini. Sebentar nih biar anteng dulu. Nah, ini hasilnya, hasil asahannya. Saya ingatkan lagi di sini, untuk cara mudah mencari kemiringan 120 derajatnya yaitu menggunakan mur seperti ini. Untuk murnya bisa menggunakan yang gede atau yang kecil, bebas ya, karena semua mur itu kemiringannya sama 120 derajat. Jadi tinggal kita taruh seperti ini. Kemudian untuk matanya sendiri kita paskan di sini. Nah, seperti ini. Jika sudah sama kemiringannya, berarti ini udah membentuk sudut 120 derajat. Nah, ini bisa dilihat ya. Ini sudah mirip-mirip lah, mendekati. Ini kurang sedikit sebenarnya nih. Ini masih terlalu runcing. Atau kalau tidak ada mur seperti ini, bisa juga menggunakan kunci L seperti ini. Ini juga bisa sebagai acuan pencarian sudut 120 derajat. Caranya sama kayak mur tadi ya, yaitu tinggal kita tempelkan saja di sini seperti ini. Kita ambil satu sisi ini ya. Nah, ini kita tempelkan di sini. Jika sudah sama, berarti itu sudah 120 derajat.
Itu cara paling gampang, paling mudah, paling simpel sejagat raya itu. Nah ini kelihatan ya, masih kurang sedikit. Jadi bisa saya katakan kedua benda ini itu sangat penting atau sangat berpengaruh dalam proses pengasahan mata bor. Jika tidak percaya bisa dibuktikan sendiri ya. Ini saya sudah menggunakan cara seperti ini untuk pengukurannya. Jika darurat ya bisa menggunakan mur seperti ini untuk mengecek kemiringannya. Oke, ini langsung kita coba ya. Di sini saya coba untuk mengebor besi siku sekitar 2 mili. Untuk bor yang saya pakai seperti ini, model yang dicas ya. Langsung saja kita praktekkan apakah tajam atau tidak. Ternyata menggunakan bor seperti ini dengan mata bor ukuran 10 itu tidak kuat guys. Tadi bisa dilihat ya, dengar juga ya, ada suara krek 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 krek. Wah, tidak kuat ini. Ini akan saya coba lagi menggunakan bor listrik. Sekarang saya gunakan bor listrik ya. Kita coba lagi seperti apa hasilnya. Ini saya bor di sebelahnya biar kelihatan. Bisa dilihat ya, tadi sangat gampang sekali untuk melubangi besi ini. Sekarang saya coba lagi di sebelahnya. Kita kasih oli dulu sebagai pelumas. Bisa dilihat di sini ada 3 lubang yang tadi sudah saya bor. Untuk lubang yang pertama ini tadi pertama menggunakan mesin bor yang dicas itu ya, ternyata tidak kuat. Sedangkan kalau menggunakan mata bor yang kecil kemarin saya mencobanya itu kuat. Sedangkan ini yang ukuran 10 tidak kuat. Jadi tadi saya lanjut menggunakan bor listrik. Untuk ketajamannya tadi udah bisa dilihat ya. Kita sama-sama melihat ketajamannya seperti apa. Untuk melubangi besi tebal sekitar 2 mili juga tadi seperti apa, berapa lama sudah terlihat, sama-sama menyaksikan. Dan kenapa serbuknya kok seperti ini? Biasanya kalau mata bor yang tajam itu serbuknya itu menyambung panjang-panjang, sedangkan ini kok menjadi serbuk seperti ini. Nah ini alasannya. Kalau tadi ada yang memperhatikan atau nontonnya tidak di skip-skip, ini tadi pada saat selesai mengasah saya tempelkan di mur atau kunci L. Yaitu tadi saya bilang kemiringannya masih kurang dari 120. Jadi ini masih terlalu runcing. Ini kemungkinan 118, 119 atau mungkin 117. Tapi kalau untuk mengebor-ngebor plat-plat yang tipis seperti ini udah cukup. Tapi kalau ada yang untuk ngebor yang lebih tebal, ini masih kurang mendekati 120 derajat. Jadi kalau ada yang mau mencobanya cara ini di rumah, itu sebaiknya benar-benar diperiksa atau dikoreksi atau dicermati saat kita menyamakan sudut ini dengan sudut mur. Kalau sudah sama, itu untuk ketajamannya sudah tidak diragukan lagi. Tapi dengan catatan satu lagi ya, yang tadi sudah saya bilang, bagian mata bornya ini lebih tinggi dari bagian belakang. Jadi bagian yang belakang ini harus lebih rendah. Itu harus. Oke, saya kira cukup sekian dari lulusan SCTV, semoga bermanfaat. Jangan lupa support lulusan SCTV dengan cara jauhi narkoba, jangan mabuk-mabukan dan makan makanan yang bergizi. Terima kasih.